Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Vita Purnamawati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5255116049. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sukakarya 1, kelas 6, dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran PAI hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk Dafa memimpin doa hari ini ya. Sikap berdoa. Silahkan angkat tangan ya. Bagi yang laki-laki bilang hadir dan perempuan bilang hadiroh ya. Coba Abdullah Al-Fikri. Oke. Fai Harif Dahirmansyah. Oke, alhamdulillah ya hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ya, hari ini ya, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ya adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal haram dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengidentifikasi sebab sesuatu menjadi halal ataupun haram. Yang keempat, menunjukkan sikap memilih yang halal dan menjauhi yang haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita untuk meningkatkan nasionalisme kita ya, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh? Oke, silahkan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kemasan yang seperti ini, yang halal itu yang seperti apa? Ya. Kira-kira ada yang tahu halal nggak? Halal itu apa? Ya. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Iya, betul. Jadi ya, kita kan orang umat muslim ya, maka harus memilih makanan dan minuman yang halal. Salah satunya adalah dengan cara kita harus pastikan setiap makanan atau minuman yang kita minum ya atau yang kita makan harus ada label halalnya. Karena label halal ini ya tidak semata-mata langsung ditempel doang. Mereka sebelum sampai punya label halal ini ada prosedurnya. Mereka mengajukan cara pengolahannya, bahan-bahannya kemana? Ke MUI. MUI itu apa? Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi hanya MUI yang bisa meluncurkan produk bahwa produk itu halal atau tidak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus ya cari produk yang produk kemasan itu harus yang ada label halalnya. Label halalnya tuh bentuknya ada macam-macam ya. Kalau kayak gini ya, kayak teh gelas yang suka kalian minum ya, itu label halalnya seperti ini.
belakangnya hijau, tengahnya putih ya. Ya, apalagi ya, kalian sering minum ini ya. Nah, kalau ini susu apa ini? Susu ultra. Nah, kalau di susu ultra label halalnya di mana, Bu? Di sini. Ya. Selain kalian mencari label halal ya, jangan lupa tanggal waktu kadaluarsanya. Kemudian dari sini komposisinya. Apa yang kalian makan, apa yang kalian minum, itu harus tahu gizinya teh apa. Kalau nggak ada gizinya, nggak ada manfaat buat tubuh kamu, ya itu nggak akan ada gunanya. Kalau susu fungsinya untuk pertumbuhan tulang, betul. Kira-kira yang suka kalian minum ini teh ada logo halalnya tidak? Ada tidak? Di mana? Tidak ada. Nah, yang seperti ini ya, yang tidak ada logo halalnya seperti ini, ya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang diminumnya, ya kan? Sama MUI belum dihalalkan, maka jangan diminum, dihindari. Karena banyak sekali yang di sekitar kita tuh yang produk halal. Ini halal, ya sudah ada halalnya. Ini juga ada halalnya tuh, warnanya hitam, ya. Kemudian ini teh juga sudah ada label halalnya di sini. Ya, jadi pilih produk yang halal ya. Bu, kalau ini ada enggak? Ada di sini. Ya. Ya, jadi ketika membeli produk kemasan adalah cari produk yang halal dan dilihat juga isinya kandungannya. Oke? Biar fokus, kita tetap fokus dulu ya. Oke. Tetap fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Hukum halal dan haram ya. Nah, halal ya adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Sementara haram ya itu segala hal ya yang dilarang dalam syariat Islam. Jadi nggak boleh ya, itu namanya haram ya. Nah, landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira balighi wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Dari surat Al-Baqarah ayat 173 tadi ya. Artinya bagaimana, Zamzam? Coba dibacakan, Zamzam. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Namanya ini apa nih? Gambar apa ini? Ini gambar apa? Anjing. Nah, kalau ini gambar apa ini? Babi. Halal nggak kita makan itu? Haram. Jadi tidak boleh ya. Kemudian walaupun ya ini disembelih dengan nama Allah tidak boleh ya. Ya, yang namanya daging babi ya, itu haram ya. Nah, kemudian sebab sesuatu itu menjadi halal ataupun haram itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah karena zatnya. Contohnya tadi babi ya, anjing ya, homer itu minum-minuman yang memabukkan ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, dengan cara memperolehnya atau mencuri, itu juga tidak boleh. Dan yang ketiga, karena cara menggunakannya. Contohnya misalnya nih, kan habis dicuri ya, barang itu dicuri, malah dimakan. Nah, itu tidak boleh ya. Ya. Aku kemarin ngeliat Al-Fikri yang ambil jamu itu pun lewat, tapi aku gak tahu Al-Fikri udah izin atau kalau ini halal atau haram, Bu. Nah, Al-Fikri, ya kemarin betul kamu teh ambil jambu ini. Betul. Oh udah izin, bener udah izin. Kemarin ngambilnya seberapa? 1 kilo ya? Cuma 2. Oh cuma 2. Ya yang ini 1 kamu kasih ke Maika ya. Oh ya
yang satu kamu makan sendiri. Ya. Nah, kalau jambu itu sebenarnya halal atau haram? Halal. Iya. Kalau dengan ngambilnya tidak mencuri. Kalau dengan mencuri halal atau haram? Oke, kita lanjutkan. Penerapan hukum halal dan haram. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa memilih makanan dan minuman yang halal itu wajib bagi kita seorang muslim ya. Kemudian kita harus bekerja dan berusaha dengan cara yang jujur. Karena kita ya bisa selalu untuk bersikap jujur itu ketika apa yang kita konsumsi ya, itu berasal dari yang baik. Yang baik itu adalah yang halal. Maka ke dalam tubuh kita juga akan banyak zat-zat yang bisa memberikan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Salah satunya adalah perbuatan jujur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan tuh baca yang ada label apa? Label halalnya. Kalau nggak ada label halalnya, jangan dibeli gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mengerjakan LKPD ya. LKPD ini ya silahkan ya kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok Ibu akan kasih satu lembar kerja dan Ibu berharap kalian semua bisa mengerjakannya dengan cara berkelompok dengan baik. Siapakah kelompok yang untuk mempresentasikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kira-kira kelompok berapa ya? Ayo, kelompok berapa ya kira-kira ya? Apakah kelompok 4? Udah kelompok berapa kira-kira? Aduh, kelompok berapa ini ya? Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi tadi. Seorang anak menemukan uang di jalan dan menggunakannya untuk membeli permen. Menurutmu apakah tindakan itu termasuk halal atau haram? Jelaskan alasannya. Haram karena bukan miliknya. Oke, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatian. Perhatian. Anak-anak ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD seperti ini dan silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok maju bergiliran. Nah, caranya ya ditulis dulu kelompok berapa, anggotanya siapa aja, lalu ini digunting. Ya. Setelah digunting menjadi 2 bagian, salah satu maju ke depan untuk menempelkan. Ya kan? Nah,
Coba yang paling pertama tadi kelompok 1 bukan? Ya. Ayam, ikan goreng termasuk halal haram? Halal. Betul ya. Oke, betul. Kemudian ayam termasuk halal haram? Halal. Ya, betul. Kemudian buah-buahan halal haram? Halal. Oke. Daging sapi halal haram? Halal. Sayur-sayuran? Halal. Nah, kalau bangkai haram, babi haram. Kemudian daging tapi sudah ada belangkungnya haram. Iya, berarti kelompok A dapat nilai 100. Ya, tepuk tangan. Satu boleh ke depan. Bareng-bareng. Ayo silakan ke depan. Oke, selamat untuk kelompok 1, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hukum halal haram. Nah, salah satu di antara kalian coba untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan laut. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Contohnya bangkai. Oke, coba satu lagi silahkan. Ya Bu, sebab halal dan haram. 1 zat asal, 2 sifat asal, 3 proses. Tepuk tangan yang dewa. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar hari ini tentang apa? Ya. Nah, makanan dan minuman yang halal ya, itu adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Sementara makanan dan minuman yang tidak boleh ya, dimakan, kita konsumsi apapun kita makan menurut syariat Islam itu adalah sesuatu yang haram. Ya, kalau sesuatu yang halal kita makan maka kita akan mendapatkan pahala dan manfaatnya. Kalau yang haram silakan untuk ditinggal. Kemudian ya, makanan itu bisa menjadi halal ataupun haram atas 3 sebab. Itu yang pertama karena zatnya, ya, kedua cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah cara menggunakannya. Nah, karena kita sudah mempelajari hukum halal haram, maka sebaiknya kita dalam kehidupan sehari-hari memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu saja Pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kalian semua nantinya menjadi orang-orang yang sukses ya, menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.